Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cutinda Ramadhani sebagai narator. Baik, di sini kami akan meroplaykan pengkajian riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Pada hari Jumat 25 Juni 2021 di sebuah perumahan terdapat keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan satu anaknya. Suaminya bernama Tuan A berusia 35 tahun dan istrinya bernama Nyonya M berusia 30 tahun, dan anak perempuannya bernama Anak I berusia 9 tahun. Keluarga ini akan melakukan pengkajian pada tahap kedua, yaitu tahap pengkajian riwayat dan tahap perkembangan keluarga oleh perawat, yaitu dengan metode wawancara. Berikut adalah pengkajiannya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik-baik aja. Bapak dan Ibu masih ingat kan? Masih ingat nggak dengan saya? Saya perawat yang kemarin datang ke sini melakukan pengkajian dan wawancara pada keluarga Bapak dan Ibu. Oh iya Mbak, saya masih ingat. Wah, alhamdulillah kalau masih ingat ya. Saya izin memperkenalkan diri saya kembali ya Pak, Bu. Perkenalkan, nama saya Ainul Latifah. Saya perawat dari Stikes Tangerang. Sesuai kontrak waktu kita kemarin, hari ini saya datang kembali untuk melakukan pengkajian yang kedua pada keluarga Bapak dan Ibu. Di mana pengkajian yang kedua itu namanya pengkajian riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Tujuannya untuk mengetahui apakah riwayat dan tahap perkembangan pada keluarga Bapak dan Ibu dalam batas normal atau tidak, dan apakah Bapak dan Ibu sudah memenuhi peran dan tugasnya sebagai orang tua atau belum. Waktunya kurang lebih 20-30 menit, tempatnya di sini saja. Bagaimana Bapak Ibu, apakah bersedia? Iya Mbak, bersedia. Baik, jika Bapak Ibu bersedia, saya bisa langsung kita mulai aja ya Pak Bu pengkajiannya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, pada pengkajian yang kedua ini ada 4 poin penting dalam pengkajian ini. Yang pertama itu tahap perkembangan keluarga, yang kedua sejauh mana keluarga memenuhi tugasnya di tahap perkembangan keluarga, yang ketiga riwayat penyakit dari mulai lahir sampai saat ini, dan yang keempat hubungan antara orang tua pasangan masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu, apakah bisa dimengerti? Bisa dimengerti Mbak. Baik, jika sudah dimengerti. Oh iya Bapak Ibu, kemarin kan saya sudah kesini, sudah melakukan pengkajian pada tahap pertama. Nah, di data pengkajian tahap pertama itu tertera bahwa Bapak dan Ibu memiliki 1 orang anak. Kalau boleh saya tahu, berapa usia anak Ibu dan apa jenis kelaminnya? Anak saya usianya 9 tahun dan jenis kelaminnya perempuan Mbak. Oh, perempuan dan usianya 9 tahun ya Pak Bu. Kira-kira kalau 9 tahun itu kurang lebih SD kelas 3, betul seperti itu Bapak Ibu? Betul Mbak, SD kelas 3. Oke, baik Bapak Ibu, karena dalam keluarga inti Bapak dan Ibu terdiri dari Bapak sebagai suami, Ibu sebagai istri, dan memiliki 1 anak yang usianya masih sekolah SD. Berdasarkan pembelajaran saya, keluarga inti Bapak dan Ibu masuk ke dalam tahap perkembangan keluarga dengan anak usia sekolah, di mana ada 3 poin penting atau ada 3 tugas-tugas pada tahap perkembangan ini. Yang pertama itu mensosialisasikan anak-anak, termasuk meningkatkan prestasi sekolah anak dan mengembangkan hubungan dengan teman sebaya yang baik. Yang kedua, mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan kesehatan fisik anggota keluarga. Nah, Bapak Ibu, apakah ada kendala dari Bapak atau Ibu dalam mengurus anak selama ini? Untuk kendala, karena sekarang sekolahnya masih online ya Mbak ya, jadi paling anak saya tuh lebih sering main handphone, kayak main game gitu dibanding ngerjain tugasnya gitu sih paling Mbak. Oh iya ya Bu, karena sekarang kan lagi pandemi, jadi semuanya serba online gitu ya Bu. Oh iya, jadi apa yang Bapak dan Ibu lakukan untuk mengatasi anak Ibu yang kadang suka malas belajar, suka malas mengerjakan tugas? Hal apa sih yang Ibu lakukan untuk mengatasi itu?
Ya paling saya rayu, saya nasehatin, saya kasih tahu deh, kerjain yuk tugasnya gitu. Kayak misal Hamin satu pengumpulan tugasnya saya kasih tahu untuk dek kerjain ya tugasnya gitu. Besok udah dikumpulin gitu. Nanti biar kamu dapet nilai yang bagus kayak gitu sih Mbak. Pernah tidak Bapak dan Ibu mengajarkan atau memberikan informasi kepada anak Bapak dan Ibu tentang tips and trik supaya nggak bosen belajar online atau tips and trik supaya anaknya rajin belajar dan rajin mengerjakan tugas? Pernah Mbak, jadi dalam satu hari tuh saya jadwalin paginya dia tuh sekolah, siangnya dia boleh main, terus habis itu dia pulang misal jam 3 atau jam berapa itu udah harus saya suruh belajar lagi, baru nanti dia bisa makan, terus mandi dan tidur untuk malamnya. Oh, berarti Ibu yang memanajemen waktu anak Ibu ya Bu ya, jadi mengurus waktunya dari pagi sampai malam, dari dia bangun sampai dia tidur lagi. Iya Mbak. Oke, baik. Nah, Ibu, sekarang kan belajarnya serba online. Apakah Bapak dan Ibu memenuhi kebutuhan anaknya untuk belajar online kayak handphonenya, pulsa, paket data, seperti itu, Ibu? Apakah dipenuhi semuanya? Iya Mbak, saya sering beliin paket kuota, tapi karena sekarang dapat kuota bantuan dari pemerintah, jadi alhamdulillah sedikit meringankan gitu. Kalau misalkan pas anak Bapak dan Ibu belajar, sering didampingi, tidak mungkin dari Ibu karena Ibu kan yang ada di rumah. Kalau mendampingi, iya saya dampingi Mbak, karena namanya masih anak-anak gitu ya kan ya Mbak. Ya paling saya kasih motivasi, ayo deh belajar, semangat ya belajarnya kayak gitu sih. Oh, berarti masih tetap memberikan pendampingan ya Bu ya saat anak sekolah ataupun belajar. Iya Mbak. Baik, Bapak, Ibu, saya akan bertanya kembali masih seputar tentang anak Bapak dan Ibu. Tadi kan Bapak dan Ibu menjelaskan bahwa sekarang anak Bapak sekolahnya online dan Bapak dan Ibu memiliki kendala dalam mengurus anaknya. Kadang anaknya suka bandel, tidak mau belajar, dan suka main game. Nah, kalau boleh saya tahu, apakah dari pihak sekolah ada yang pernah datang ke sini untuk memberikan motivasi kepada anak Bapak dan Ibu? Dari pihak sekolah untuk sementara ini belum ada sih Mbak. Oh, berarti tidak ada ya Pak Bu. Berarti semua nasihat dan motivasinya hanya dari Bapak dan Ibu. Iya Mbak. Oke, kalau boleh saya tahu nasihatnya seperti apa yang Ibu berikan kepada anak? Jadi paling saya ngomong gitu sama suami saya ketika beliau sudah pulang kerja, ini baiknya kayak gimana, nanti baru saya kasih tahu ke anak saya gitu. Paling kayak gitu udah cukup sih Mbak. Oh, melalui omongan. Bisa tolong dicontohkan Ibu omongannya seperti apa? Paling seperti ini Mbak, Ade belajarnya yang rajin, yang pinter ya, biar jadi bisa kebanggaan mama papa. Oke, baik. Ibu, jadi gini ya, saya mau bertanya, pernah tidak sih dari Bapak atau Ibu memberikan reward atau hadiah kepada anak Bapak dan Ibu? Contohnya itu seperti, Ade, ayo Ade, yang rajin belajarnya, sekolahnya yang pinter, kalau nanti dapat juara, Bapak beliin sepeda, misal gitu. Misal dari Ibu, kalau misalkan Ade rajin belajar, nanti uang jajannya Ibu tambahin, misal kayak gitu, pernah tidak Ibu? Ada Mbak, terkadang saya kasih uang jajan yang lebih gitu buat anak saya. Saya juga kadang membelikan mainan untuk anak saya sebagai bentuk cara memotivasi anak kami. Oke, baik. Berarti sudah bagus ya Pak Bu, karena dari Bapak dan Ibu sudah memberikan dukungan atau semangat kepada anak untuk tetap rajin belajar dengan cara memberikan hadiah. Oh iya, kira-kira di antara Bapak dan Ibu, siapa sih yang lebih banyak memberikan perhatian kepada anak? Jadi gini Mbak, kan suami saya kerja gitu ya, jadi kan yang di rumah 24 jam kan saya, jadi ya paling yang memberikan perhatian lebih ya saya yang kasih motivasi seperti itu. Oh iya sih Bu ya, karena Ibu kan lebih banyak waktu di rumah, lebih sering ketemu sama anak dibandingkan Bapak ya, karena Bapak kerja. Oke.
Oke. Tapi sebelumnya sudah didiskusikan dengan Bapak terlebih dahulu atau dari kehendak Ibu sendiri? Kalau soal itu sudah pasti didiskusikan dulu sama suami saya. Jadi apa yang saya ajarkan kepada anak saya itu kesepakatan kami berdua. Oh, sudah didiskusikan. Oke, baik. Berarti sudah bagus ya Pak Bu, semuanya itu sudah kesepakatan bersama ya. Oke, baik. Tadi kan Ibu menjelaskan bahwa yang sering menghabiskan waktu bersama dengan anak itu Ibu, karena Bapak kan kerja ya Bu ya. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah anak Bapak dan Ibu ini sering bermain dengan teman sebayanya? Terus, apakah sering bertengkar nggak Bu kalau misalkan main gitu? Nah, kalau misalkan sering bertengkar, bagaimana cara Ibu mengatasi itu semua? Ya namanya anak kecil gitu ya Mbak ya, kadang suka ya ribut-ribut kecil gitu sama temennya gitu. Jadi ya paling saya nasehatin, saya kasih tahu, Dek udah ya nggak boleh marahan lama-lama sama temennya, ayo baikan lagi. Dan alhamdulillah anak saya ngerti dan mau baikan lagi sama temennya, kayak gitu Mbak. Oh, dengan cara diberikan nasihat. Oke, berarti Ibu memberikan nasihat kepada anak dan juga teman anak Ibu ya Bu ya. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu nasihatnya seperti apa Ibu yang Ibu berikan kepada anak dan juga teman anak Ibu? Saya selalu kasih tahu ke anak saya kayak, Dek kalau main sama temen gak boleh nakal ya, gak boleh jahat, gak boleh galak. Gitu sama teman, harus saling menyayangi gitu. Wah, bagus sekali nasihat yang Ibu berikan, sangat baik sekali untuk anak dan juga teman anak Ibu. Nah, Ibu, menurut saya Bapak dan Ibu ini sudah menjalankan tugas perkembangan keluarga yang 1 dan 2 ya Bu ya, karena Bapak dan Ibu sudah meningkatkan prestasi belajar anak, sudah melakukan cara-caranya untuk meningkatkan prestasi belajar, contohnya seperti memberikan hadiah, terus memanajemen waktu, dan Ibu dan Bapak juga sudah mengajari anak bagaimana menjalin hubungan yang baik, menjalin sosialisasi yang baik dengan teman sebaya. Itu sudah sangat bagus sekali untuk tahap perkembangan keluarga yang kedua ini. Baik, Bapak, Ibu, saya izin bertanya kembali, tapi sebelumnya jangan bosan-bosan ya Pak, Bu, saya nanya terus. Nah, yang mau saya tanyakan itu, sudah berapa lama sih usia pernikahan Bapak dan Ibu? Anak saya usianya 9 tahun dan kemungkinan saya sudah menikah selama 10 tahun, Mbak. Ya Mbak, kami sudah menikah kurang lebih 10 tahunan. Oh, sudah hampir 10 tahun ya Bu. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu, sebelumnya Bapak dan Ibu itu pacaran terlebih dahulu atau ta'aruf atau karena dijodohkan? Kami pacaran dulu Mbak. Oh, pacaran. Sudah berapa lama Bu pacarannya? Aduh saya lupa Mbak, kira-kira berapa lama ya Pak? Kayaknya sekitar 1 tahunan sih, Mbak. 1 tahun, oke. Terus kenapa sih Bapak dan Ibu ini memutuskan untuk menikah? Dari Bapak deh, karena kan Bapak sebagai kepala keluarga yang pasti yang mengajak istri untuk menikah gitu. Apa sih yang menjadi alasan Bapak mengajak menikah gitu? Karena ingin menjalankan sunnah Rasul dan ingin mempunyai keluarga kecil yang bahagia. Wah, Masya Allah, mulia sekali tujuan Bapak sama Ibu menjalin pernikahan ini. Oh iya Pak, Bu, tadi kan usia pernikahan Bapak dan Ibu itu kan sudah 10 tahun ya. Kalau boleh saya tahu dari awal Bapak dan Ibu menikah, langsung tinggal di sini atau pernah tinggal di tempat lain? Saya langsung di sini, langsung dibawa pindah setelah nikah sama suami saya Mbak. Iya betul. Ketika saya sudah menikah, saya langsung membawa istri saya ke sini. Oh, langsung di sini ya, berarti sudah 10 tahun ya Bu ya, Ibu dibawa ke sini. Oke. Iya Mbak, seperti itu. Oh iya, kalau boleh saya tahu nih, maaf pertanyaannya agak sensitif. Rumah yang saat ini Bapak dan Ibu tempati ini milik pribadi atau bukan ya Pak, Bu? Alhamdulillah, rumah ini sudah menjadi milik saya sendiri, Mbak. Tapi warisan dari orang tua saya.
Oh, milik pribadi tetapi dari warisan. Oke, tapi istilahnya sudah milik pribadi Bapak dan Ibu kan ya? Iya, Mbak. Oke, baik. Oh ya, Bu, kira-kira di sini itu masuknya wilayah pedesaan atau perkotaan sih? Ini masuknya ke pedesaan sih, Mbak. Oh, pedesaan. Biasanya kan kalau di pedesaan itu orang-orangnya masih ramah, lingkungannya masih asri. Kalau di sini bagaimana, Pak, Bu? Alhamdulillah di sini baik, Mbak. Lingkungannya juga nyaman, terus orang-orangnya juga alhamdulillah ramah-ramah. Oh, masih baik juga ya. Baik Ibu, terkait dengan norma, adat istiadat, apakah Bapak dan Ibu menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya? Kalau norma karena saya dan suami saya dari Jawa ya, Mbak ya, jadi ya paling saya menerapkan kayak harus sopan sama yang lebih tua gitu sih, Mbak. Kalau boleh tahu contohnya seperti apa, Pak, Bu? Contohnya kalau lagi di luar gitu, kalau ada yang lebih tua kita menyapa terlebih dahulu kayak Assalamualaikum, Mbak gitu. Oh, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, Bapak, Ibu, kalau di sini ada tidak ya pelayanan kesehatan? Ada, Mbak, puskesmas tapi ya nggak terlalu deket sih sama rumah saya. Oh, ada dari puskesmas. Kira-kira jaraknya berapa, Bu, dari rumah? Sekitar 3 km kalau nggak salah. Oh, sekitar segitu ya. Kalau rumah sakit jaraknya jauh juga tidak, Bu? Kalau rumah sakit lumayan jauh, Mbak, sekitar 1 jam gitu. Oh, seperti itu ya. Kalau tempat belanja seperti pasar, minimarket, ada tidak, Bu? Ada, Mbak, jaraknya cukup dekat, kurang lebih 1 km. Oh, ada. Ibu kalau belanja ke sana, Iya, setiap hari, Mbak. iya diantar tidak, Bu, sama Bapak? Tidak, Mbak, karena suami saya kerja. Iya, Mbak, kecuali jika saya libur kerja, baru saya mengantarkan istri saya ke pasar. Oke, baik Bapak, Ibu. Jika seperti itu, berarti hubungan rumah tangga Bapak dan Ibu masih harmonis ya. Masih sering nganter ke pasar kalau misalkan ada waktu ya, Pak, Bu. Ya, Mbak, sebisa mungkin harus menjaga hubungan yang baik sama suami. Ya kan, Pak? Iya dong, Bu, itu mah harus, Bu. Wah, Masya Allah, masih romantis ya Pak, Bu, rumah tangganya. Alhamdulillah hubungan pernikahan Bapak dan Ibu masih baik-baik aja, Oh iya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengikuti kegiatan di desa, contohnya seperti Desa Wisma, Ibu PKK, Karang Taruna, mengikuti kegiatan seperti itu tidak Pak, Bu? Kalau saya enggak, Mbak, saya hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Kalau saya mengikuti agenda ronda dan Karang Taruna, Mbak. Oh, Ibu hanya rumah tangga ya, dan Bapak mengikuti kegiatan ronda ya Pak ya. Oke, baik. Jadi gini Pak, usia pernikahan Bapak dan Ibu kan sudah lumayan lama, sudah hampir 10 tahun. Pernah tidak dalam rumah tangga Bapak dan Ibu mengalami masalah? Namanya masalah ya, Mbak ya, masalah pasti ada aja, tapi ya kami selalu berdiskusi gitu, bagaimana baiknya dan saling introspeksi diri gitu, dan ujung-ujungnya ya pasti kami minta maaf satu sama lain gitu. Oke, pernah. Nah, kalau misalkan ada masalah gitu, bisa sampai ke orang luar atau tidak sih Pak, Bu? Misalkan sampai ketahuan sama tetangga atau sama orang tua Bapak dan Ibu? Kayaknya nggak pernah sih, Mbak. Iya, Mbak, pokoknya kami kalau ada masalah selalu menyelesaikannya sendiri. Tidak ada yang mengetahui dari pihak luar maupun dari orang tua kami. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau seperti itu bagus sekali prinsip Bapak dan Ibu dalam mempertahankan hubungan pernikahannya. Mudah-mudahan hubungan pernikahan Bapak dan Ibu tetap baik-baik saja ya sampai nanti. Amin. Amin, Mbak. Nah Bapak Ibu, saya izin bertanya kembali, bagaimana cara Bapak dan Ibu memenuhi kebutuhan fisik anggota keluarga Bapak dan Ibu? Mungkin saya memenuhi
kebutuhan rumah tangga dengan melalui finansial, Mbak. Iya, karena saya juga kan kepala keluarga, jadi harus memenuhi kebutuhan istri dan anak saya. Kalau cara saya memanfaatkan uang yang diberikan sama suami saya sih, alhamdulillah cukup baik saya mengaturnya. Kayak misal dikasih bulanan gitu ya, pasti saya selalu belanja bulanan, entah itu sayuran, makanan yang frozen food gitu, karena kesukaan anak saya gitu. Terus kayak peralatan mandi, terus P3K, sekarang juga lagi COVID kan, jadi saya harus selalu stok masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Seperti itu sih, Mbak. Oke, baik, sudah cukup baik ya cara Bapak dan Ibu memenuhi kebutuhan fisiknya. Masing-masing sudah saling melengkapi ya Pak Bu. Bapak mencari nafkah dan Ibu memenuhi kebutuhan rumah seperti memasak, merapikan rumah, dan lain-lain. Mohon maaf Bapak Ibu, saya izin bertanya kembali terkait dengan riwayat kesehatannya. Bagaimana riwayat kesehatan keluarga Bapak dan Ibu? Kalau saya pernah mempunyai riwayat darah tinggi, tapi alhamdulillah sekarang sudah kembali normal. Kalau saya dan anak saya alhamdulillah ya Mbak ya, nggak ada penyakit berat. Oh, jadi ya Ibu dan anak Ibu sehat ya Bu ya, hanya Bapak yang memiliki riwayat penyakit hipertensi. Iya Mbak. Terkait dengan imunisasinya, apakah semuanya lengkap Bu? Kalau dari cerita ibu saya, alhamdulillah imunisasi saya waktu kecil lengkap, dan saya juga nerapin itu ke anak saya. Ya alhamdulillah juga imunisasinya lengkap. Saya juga sama, Mbak. Oh, alhamdulillah ya Bu, kalau semuanya lengkap, Bapak, Ibu, dan anak Ibu sudah imunisasi. Oh iya Bu, tadi kan Bapak memiliki riwayat hipertensi ya. Jikalau nanti penyakit Bapak itu kambuh kembali, apa sih yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Jika tekanan darah saya naik, saya selalu minum obat, Mbak. Di rumah selalu siap persediaan obat-obatannya, Mbak. Kalau saya paling misal kalau si bapak kambuh ini paling saya kurangin kayak garam gitu di masakan, terus kasih makanan yang sehat kayak buah-buahan gitu. Kalau belum membaik juga ya saya bawa ke puskesmas gitu. Oke, baik, bagus sekali Bapak dan Ibu sudah paham bagaimana cara mengatasi penyakitnya. Kalau dari keluarga besar Bapak dan Ibu, bagaimana Bu riwayat penyakitnya? Kalau orang tua saya mempunyai darah tinggi, Mbak. Kalau dari keluarga saya alhamdulillah sehat semua Mbak. Oke, baik, mungkin ini salah satu penyebabnya ya Pak, kenapa Bapak terkena hipertensi. Karena dari keluarga Bapak juga sebelumnya ada yang pernah menderita hipertensi, jadi mungkin ini karena faktor keturunan. Iya, sepertinya, Mbak, karena orang tua saya mempunyai darah tinggi juga, Mbak. Oh iya, Bapak Ibu, sekarang orang tua Bapak dan Ibu tinggal di mana? Jaraknya jauh tidak dari sini? Kalau orang tua saya masih dekat, hanya beda kampungnya aja, Mbak. Kalau orang tua saya lumayan jauh ya Mbak ya, karena udah beda kota atau kabupaten gitu. Jadi perjalanan ke sana kurang lebih 2 jam gitu. Oh, seperti itu. Kira-kira usia orang tua Bapak dan Ibu berapa ya sekarang? Aduh, saya kurang tahu, Mbak. Saya kurang tahu pastinya, Mbak. Kayaknya sekitar 60-70-an, Mbak. Saya juga kurang tahu ya Mbak. Mungkin sama kali ya usianya. Oh, lupa, tidak apa-apa Bapak Ibu kalau lupa. Tapi hubungannya masih baik-baik aja kan Bu antara Bapak dan Ibu dengan orang tua masing-masing? Iya Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Mbak. Oh, alhamdulillah kalau seperti itu berarti hubungan antara keluarga Bapak dan keluarga besarnya baik-baik aja ya. Semoga semuanya bisa terjaga silaturahminya, hubungan baiknya sampai nanti.
Baik Bapak, Ibu, saya rasa sudah cukup pertemuan kita hari ini. Sebelumnya terima kasih Bapak dan Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau diajak berbincang-bincang oleh saya. Kesimpulan dari pengkajian hari ini, tahap perkembangan keluarga Bapak dan Ibu alhamdulillah sudah cukup baik. Bapak dan Ibu sudah memenuhi 4 poin penting pada tahap perkembangan ini. Bapak dan Ibu sudah memenuhi tugas-tugasnya. Bapak dan Ibu sudah tahu bagaimana cara mengatasi penyakit. Bapak dan Ibu sudah menjalin hubungan baik dengan orang tua masing-masing. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya tadi? Alhamdulillah Mbak, saya senang bisa share. Alhamdulillah kalau seperti itu, saya ikut senang dengarnya. Oh iya Bapak, Ibu, untuk besok saya izin datang kembali ke sini untuk melakukan pengkajian tahap ketiga. Bagaimana? Apakah diizinkan? Iya Mbak. Untuk waktunya dari keluarga bisanya jam berapa? Jam 10 kali ya Mbak ya, setelah saya beres-beres rumah gitu. Oke, baik. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Mbak. Baik, jika tidak ada, saya pamit ya Pak, Bu. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan dari reply ini yaitu keluarga Tuan A sudah berada pada tahap perkembangan keluarga yang cukup baik. Keluarga inti ini pada tahap keluarga dengan anak usia sekolah. Tuan A juga sudah menjalankan peran dan tugasnya sebagai kepala keluarga yang baik, dan Nyonya M juga menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu yang baik. Tuan A dan Nyonya M sudah menerapkan cara yang baik dalam mendidik anak, menyelesaikan masalah rumah tangga, menjaga kesehatan, dan menjalin hubungan dengan orang tua masing-masing. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.